feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Demi sportivitas, pemain Irak sengaja tidak masukkan penalti. A sign. Itu sangat buruk dalam kurung. Tembakan penalti kedua, saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama dan kami merayakan gol itu, sebut Aiman. Namun di tendangan kedua, itu adalah tendangan yang memang saya harap tidak masuk ke dalam gawang, sambungnya. Aiman menyampaikan Hernando Ari tidak melakukan pelanggaran dengan menyentuh kaki rekannya. Namun pemain Irak sengaja melakukan diving di kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Saya bertanya kepada rekan saya, apakah kamu terkena kiper Indonesia? Dia katakan tidak. Tetapi dia melakukan sedikit sentuhan untuk jatuh dan saya pikir itu cukup buruk, pungkasnya. Sudah 43 tahun masih lumayan nendang di Liga 2, Beto Gonçalves. Kalau timnas Indonesia masih butuh, saya siap jadi pelapis. Boleh bertaruh, pasti banyak yang tak menyangka kalau Beto Gonçalves sudah berusia kepala 4, tepatnya 43 tahun. Di usianya yang terus meninggi, Beto Gonçalves belum mau mundur dari lapangan hijau. Sampai saat ini Bomber Guy itu masih tercatat sebagai pemain Madura United yang dipinjamkan kepada sejumlah klub tanah air termasuk PSBS Biak. Bersama Beto Gonçalves, PSBS Biak berhasil mengamankan satu tempat di Liga Indonesia 2024-2025 setelah kemenangan agregat 5-1 atas Persira Banda Aceh di semifinal Liga 2 2023-2024. Wayan gemilang badai Pasifik tersebut tentunya tak lepas dari kontribusi Beto Gonçalves sepanjang musim ini. Veteran yang masih terlihat bugar itu tampil dalam 22 laga dengan torehan 11 gol dan 4 assist. Sukses itu tak hanya menorehkan sejarah bagi PSBS Biak di kancah tertinggi sepak bola Indonesia, tapi sekaligus membuat nama Beto Gonçalves kembali berkibar. Belum lama ini pemain asal Brasil resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Pada Agustus 2020 itu menjadi tamu spesial di Bicara Bola besutan Akmal Marhali. Beto Gonçalves bicara banyak hal, termasuk membanjirnya pemain naturalisasi yang digalakan PSSI dalam 2 tahun terakhir. Teranyar, nama baru yang masuk skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong adalah Calvin Verdon. Fullback berusia 27 tahun kepunyaan NEC Belanda itu menambah panjang daftar pemain naturalisasi yang merapat ke timnas di era ketum PSSI Erick Thohir. Lantas, apa yang mendorong Beto Gonçalves berniat menjadi WNI? Saya cinta sama Indonesia dan saya ingin berterima kasih kepada Indonesia. Jadi saya kepingin sekali untuk dinaturalisasi karena saya sudah mendapat banyak dari Indonesia, kata Beto Gonçalves yang karirnya di Indonesia dimulai pada 2008 kala memperkuat Persijap Jepara. Beto Gonçalves sebenarnya tak butuh waktu lama untuk dinaturalisasi. Pada 2010 ia sebenarnya masuk daftar pemain top asing yang harus dinaturalisasi guna memperkuat timnas dan diduetkan dengan Christian Gonzalez. Saat memang sempat dengar bocoran seperti itu. Saat itu kualitas saya sudah sangat luar biasa dan bantu Persipura Jayapura juara ISL 2008/2009. Tapi sayang sekali waktu itu saya sempat cedera dan kembali ke Brasil. Kalau nggak cedera, saya mungkin dinaturalisasi sama dia Christian Gonzalez, kata Beto Gonçalves. Pemain yang juga sempat berkostum Arema dan Sriwijaya FC mengaku bangga mendapat kesempatan membela timnas. Meski debutnya harus dilakoni dalam usia 37 tahun serta bareng timnas Indonesia U23 di ajang Asian Games 2018. Waktu menyanyikan dan mendengar lagu Indonesia Raya saya merinding. Ketika saya ditelepon untuk bergabung, saya sampai menangis. Karena bermain untuk timnas adalah mimpi semua pemain, kata kelahiran 31 Desember 1980 sambil menunjuk bulu tangannya. Beto Gonçalves mengaku belum habis. Ia siap 100% jika Sintayong memanggilnya ke skuad Garuda. Kalau timnas masih butuh saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Gonçalves. Beto Gonçalves tak lupa memberikan semangat kepada seluruh pemain timnas yang ada saat ini, termasuk pemain-pemain naturalisasi yang menjadi tumpuan. Timnas harus jadi prioritas dan harus kerja keras, pungkasnya.